Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sekarang kita lagi bersama narasumber kita nih, yaitu Ahmad Fahrudin yang biasa dipanggil Abah. Saya selaku moderator Inggit Rahmasari dan rekan saya Siti Zubaidah Harahap dan Maya Maulidia akan mengulik seputar dunia kewartawanan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan bertanya dulu nih ke Abah seputar latar belakang Abah sebelum menjadi dosen PTQ. Izin bertanya ya, Abah? Ya, silakan. Gini, Bah, kan setahu kami ya, Abah itu hanya jadi dosen PTIQ, setahu kami. Nah, sebelum jadi dosen PTIQ itu, Abah pekerjaannya itu apa sih? Ya, terima kasih ya, Mbak Ingrid ya. Inggit ya. Dan kawan-kawan yang lain yang sudah bertandang ke rumah saya. Saya berbahagia ya didatengin, kemudian juga kita cerita-cerita sedikit ya soal dunia pers atau dunia kewartawanan. Kalau mau berpanjang-panjang cerita ini sih bisa panjang, tapi kita persingkat aja gitu kan karena waktunya ya. Nah, saya memang sebenarnya kenal dengan dunia jurnalistik atau dunia pers itu sejak masih mahasiswa gitu. Ketika itu kita kuliah, atau saya kuliah di PTIQ Jakarta. Tetapi sebelum saya terlibat secara praktis ya dan profesional di bidang jurnalistik, saya mengawalinya dulu dengan hobi gitu kan, atau kebiasaan atau kesenangan dengan berdiskusi sebetulnya. Diskusi, ikut seminar, ikut pelatihan, dan terutama membaca buku gitu kan, baca buku, surat kabar, jurnal dan sebagainya. Jadi proses kreatifnya sebetulnya dalam profesi jurnalis itu dimulai dari itu dulu gitu kan, banyak membaca, banyak diskusi dan banyak seminar. Nah, setelah itu, setelah saya anggap sudah di kepala saya itu banyak pengetahuan, wawasan, keilmuan dan sebagainya tentang berbagai bidang keilmuan, ada sosial, politik, agama dan sebagainya. Kemudian baru saya tuliskan dulu tuh dalam bentuk artikel atau opini gitu kan. Jadi kira-kira kalau belajar bacanya, diskusinya kira-kira 2 tahun gitu kan. Terus kemudian belajar menulisnya ya kira-kira setengah tahun lah gitu kan. Nah, setelah itu karena saya udah merasa bisa menulis gitu kan, sesuai dengan standar tulisan-tulisan ilmiah populer ya, yang biasa dimuat kala itu kan banyak ya, surat kabar itu, jurnal, majalah dan sebagainya memuat tulisan-tulisan opini itu. Kemudian ya saya coba akhirnya menuliskan pikiran saya itu dan kemudian menyampaikannya atau mengirimkannya tuh ke berbagai media. Nah, nggak lama kemudian, mungkin sekitar sebulan 2 bulan, 1-2 kali sih memang pernah nggak dimuat gitu kan, namanya juga lagi proses belajar. Tapi karena proses awalnya itu, atau saya menyebut biasanya dengan istilah proses intelektualisasinya itu cukup matang, itu cukup lama, akhirnya nggak lama kemudian tulisan saya mulai muncul tuh di berbagai surat kabar yang saat itu banyak ya. Kalau dulu kan eranya era surat kabar, medianya namanya media konvensional, cetak gitu kan, atau paper. Dulu ada koran yang namanya Koran Pelita, Suara Karya, Merdeka, Media Indonesia, ada Jayakarta, ada Harian Terbit dan sebagainya. Nah, dalam waktu yang relatif singkat akhirnya tulisan saya mulai banyak tuh dimuat gitu kan, di berbagai surat kabar gitu kan. Nah, bukan hanya dimuat ya sekedar dimuat, tapi terus terang aja itu kan waktu itu kalau kita nulis itu dibayar gitu kan.
dibayar. Kalau ukuran sekarang mungkin sekali tulisan tuh kira-kira ya sekitar 500.000 gitu kan. Padahal dulu saya sebulan itu bisa 4-5 kali itu menulis gitu kan. Dan berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya selama masih mahasiswa ya saya nulis gitu kan. Dan proses itu terus berlanjut, akhirnya ya karena saya merasa tulisan saya udah banyak di surat kabar, dimuat, ya akhirnya saya mencoba terjun di dunia jurnalistik gitu kan, di dunia pers. Selain di internal kampus, saya lupa ya namanya, tapi memang seingat saya beberapa kali mengelola media internal kampus gitu kan. Nah, sedangkan di eksternal waktu saya masih mahasiswa, saya pernah menjadi koresponden yang saya ingat ada 2 ya. Itu dulu koran terkenal tuh ya, koran kampus terkenal di Indonesia. Satu namanya koran Eksponen di Yogyakarta. Terus ada lagi surat kabar Solidaritas. Itu yang nerbitkan waktu itu di Universitas Nasional kalau nggak salah. Nah, proses itu terus saya lakukan. Jadi selain saya menulis di surat kabar, saya juga mulai bekerja sebagai wartawan atau koresponden selagi masih mahasiswa. Nah, di penghujung saya mau selesai kuliah gitu kan, ya udah karena saya merasa udah punya bekal gitu kan, nulis di surat kabar, nulis opini dan di media mahasiswa, akhirnya saya melamar bekerja di surat kabar yang sudah dikelola secara profesional. Nah, salah satunya ya karena saya agak lama bekerja di situ, saya waktu itu melamar bekerja yang namanya Harian Jayakarta pada tahun 80-an. Nih adik-adik sekalian, kamu belum pada lahir nih kayaknya kan. Nah, udah saya belum selesai kuliah waktu itu ya, tapi akhirnya saya bekerja di situ di koran yang waktu itu cukup bonafit, ya, dikenal luas lah oleh masyarakat. Itu waktu saya masih mahasiswa. Nah, karena saya bekerja sebagai wartawan, tentu memang kuliah akhirnya banyak terseok-seok, apalagi kerja di koran harian gitu kan. Banyaklah dinamikanya, romantikanya kalau sudah bekerja di surat kabar gitu kan. Pokoknya waktunya habis lah gitu kan, habis kita untuk meliput berbagai kegiatan di surat kabar waktu itu di Harian Jayakarta. Kebetulan des saya itu selama saya bekerja udah macam-macam, mulai des politik, ekonomi, sosial, agama dan sebagainya, hampir udah semua. Sampai kepada des luar negeri gitu kan. Saya juga pernah dulu mangkal di Pejambon tuh di Departemen Luar Negeri gitu kan. Itu semua saya lakukan jadi pada waktu masih mahasiswa gitu kan. Jadi pada waktu mahasiswa saya sudah bekerja secara profesional dengan gaji yang kalau ukuran sekarang tuh udah lumayan gitu kan. Gitu. Jadi kira-kira singkat kata seperti itu perjalanan saya terjun di dunia jurnalistik atau di dunia pers. Oke, Bang. Ya. Berarti Abah terjun di dunia jurnalistik itu berawal dari sekedar hobi, kita membaca. Ya, betul. Ya, Bang. Betul. Iya, kayak gitu. Jadi jadi memang juga kalau saya harus merekomendasikan nih kawan-kawan ya, para putri-putri dan juga ada yang putranya berminat menjadi jurnalis gitu kan, baik di surat kabar ya yang cetak atau di media online atau di televisi atau di radio, maka memang dimulainya tuh harus, istilah saya memulainya dengan proses intelektualisasi gitu. Kita harus memperkuat modal kita tuh di bidang intelektual. Bacaan kita memang harus kuat. Bahkan kalau perlu kita jadi kutu buku. Karena dunia wartawan itu, dunia jurnalistik itu sama juga dengan dunia keilmuan. Ya tidak mungkin kita misalkan mau bisa menjadi wartawan yang profesional gitu kan, di media yang juga kredibel gitu kan, digaji lumayan dan sebagainya, kalau basically secara dasar keilmuan kita nggak kuat gitu kan. Jadi memang benar tadi saya memang mulai dengan hobi, seneng gitu kan. Dunia buku, dunia ilmu menjadi pergulatan saya pada waktu saya masih mahasiswa, yang akhirnya berdampak pada pilihan profesi saya. Pekerjaan profesional awal saya memang di dunia jurnalistik. Sebetulnya bukan hanya pada tahun 80-an, sampai sekarang ini saya juga masih jadi wartawan. Kan saya masih menulis dan masih tercatat juga di beberapa media online yang dimana saya masih suka nulis berita, opini, pitches dan sebagainya. Saya kira itu yang
bisa saya tegaskan dari tadi ya soal latar belakang terjun di bidang jurnalistik. Nah, tadi udah dijelasin kan latar belakang Abah tuh, kalau Abah sudah menjajahi dunia pers, dunia perwartawanan itu udah dalam. Jadi sebenarnya peranan pers itu intinya apa sih, Bah? Ya. Peranan pers ya atau fungsi pers dalam kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara, dan juga termasuk dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak banget ya, sangat besar gitu kan. Nah, tetapi di antara katakanlah fungsi dan peranan pers itu kalau diringkaskan gitu kan, ada beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, pers itu punya peran atau fungsi informasi atau sosialisasi. Jadi dia menyebarkan gitu kan atau mendiseminasi berbagai peristiwa gitu kan yang terjadi di mana aja di Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu kan, itu untuk disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat gitu kan, sehingga masyarakat tahu gitu kan apa yang terjadi di sekitarnya gitu kan, ya di Jakarta, di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, dengan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini yang sudah sangat luar biasa gitu kan, itu kalau dulu di zaman saya, di zaman Abah bekerja itu misalkan di surat kabar, kalau kita bikin berita hari ini gitu misalkan, itu keluarnya besok gitu kan, karena harus ada jeda gitu kan, 1 hari gitu kan, atau ada juga kalau korannya itu terbitnya sore, bikin beritanya pagi-pagi baru sore, jadi nggak bisa langsung masyarakat tahu. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, pers ini kan berkembang dari yang tadinya konvensional tadi yang kayak media cetak gitu kan, sekarang ini udah berkembang menjadi media online, media sosial dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa aspek media sosial itu juga suka memainkan fungsi seperti media gitu kan. Jadi kejadian dimanapun ya, di dunia manapun, kalau itu dianggap menarik gitu kan, penting untuk diketahui oleh publik, pada saat itu juga sudah diketahui sama masyarakat di belahan dunia manapun. Jadi itu fungsi yang pertama adalah pers itu ya fungsi informasi, menyabarkan segala berita gitu kan, peristiwa informasi yang terjadi dimanapun berada, sepanjang tadi ya informasi itu dianggap menarik, aktual gitu kan, punya nilai berita yang penting, bahkan ada unsur pro kontranya gitu kan, konfliknya dan sebagainya. Biasanya kalau berita yang ada konfliknya itu kontroversi, nah itu wartawan itu senang menulisnya dan masyarakat pembacanya itu juga senang untuk membacanya. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua dari pers itu adalah fungsi edukasi sebetulnya, atau fungsi literasi. Jadi kita bukan hanya sekedar menyebarkan berita ya, peristiwa atau informasi, tapi juga mendidik masyarakat gitu kan, supaya masyarakat makin cerdas gitu kan, makin terdidik gitu kan, dengan tentu dengan berita atau informasi yang baik, yang berkualitas gitu kan. Nah, di bidang apa aja gitu kan, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dakwah dan sebagainya, itu dengan membaca berita kita, orang menjadi tercerahkan, menjadi lebih terdidik gitu kan, menjadi lebih matang, dewasa dan sebagainya. Dan dalam fungsi ini ya, fungsi literasi dan edukasi ini sangat penting, apalagi bagi bangsa Indonesia yang tingkat pendidikannya gitu kan, ekonominya saya kira masih banyak tertinggal jauh gitu kan. Nah, jadi pers itu harus memainkan peran penting di sektor ini, di bidang edukasi dan literasi dalam berbagai aspeknya, aspek pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi yang ketiga itu, pers ini punya fungsi kontrol, pengawasan gitu kan,
atau watchdog gitu kan, anjing penggonggong gitu kan. Jadi dianggap istilahnya memang watchdog, anjing menggonggong untuk mengawasi apa? Ya terutama sebetulnya dalam konsep awalnya menguasai pemerintah, orang-orang yang berkuasa gitu kan. Karena biasanya pemerintah atau orang yang berkuasa atau orang yang punya jabatan, apalagi jabatan itu penting gitu kan di dalam satu masyarakat atau negara, itu suka ada kecenderungan ya, bukan berarti kita mau menstigmatisasi atau menegatifkan, tapi kecenderungannya berbuat salah itu tinggi, berbuat serong itu tinggi, memanipulasi jabatannya, kekuasaannya itu tinggi gitu kan. Nah, salah satu instrumen atau disebut dengan pilar ya, pers ini kan disebut dengan pilar keempat gitu kan, dari 4 pilar gitu, atau bahkan 5 pilar setelah misalkan eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Ini salah satu dari pilar demokrasi. Jadi kalau ada misalkan problem gitu kan, apalagi terjadi misalkan penyalahgunaan kekuasaan ya, korupsi dan sebagainya, ya pers itu dengan cara-cara yang elegan gitu kan, memenuhi prinsip jurnalistik ya atau etika jurnalistik, dia harus memberitakannya secara objektif berdasarkan data dan prinsipnya seimbang gitu kan. Jadi jangan hanya mengambil salah satu sumber doang gitu kan, tapi juga harus sumber yang lain, supaya jangan kesannya itu melakukan stigmatisasi gitu kan, atau melakukan dugaan orang itu bersalah. Prinsip pers itu harus praduga tidak bersalah. Jadi ini fungsi pers penting itu adalah fungsi watchdog atau fungsi kontrol sosial. Nah, yang lain misalkan masih banyak ya, tapi sebut salah satunya itu fungsi pers yang juga nggak kalah penting itu kan, selain tadi ya edukasi, literasi, pers ini juga berfungsi menghibur masyarakat, baik melalui tulisan maupun melalui gambar-gambar atau melalui suara. Jadi ketika misalkan kalau kita misalnya bekerja di media televisi misalkan ya, menyiarkan berita-berita hiburan gitu kan, ya sinetron, film, atau kalau misalkan radio itu ya musik dan sebagainya, atau tulisan-tulisan itu dalam bentuk yang ringan tapi menghibur, itu juga menjadi bagian atau salah satu dari fungsi pers gitu. Jadi masyarakat tuh tidak hanya dijejali berita-berita yang serius melulu gitu kan, yang memeras otak dia gitu. Apalagi kalau udah menulis berita-beritanya yang aktual, yang seksi, yang panas gitu kan. Ya benar. Kayak berita-berita politik kan bikin kita panas kan. Apalagi sekarang ini orang banyak paling beritanya tiap hari soal capres. Ya, itu bener. Pusing malah kan. Bagi sebagian orang pusing. Jadi dia perlu berita atau suara atau gambar-gambar yang menghibur. Nah, di sini peran pers itu harus yang di tahun politik tuh perlu berita yang menghibur ya. Kadang-kadang juga selain yang tadi saya sudah sebutkan ya, berita-berita inilah komedi-komedi ya, lawakan-lawakan, jok-jok gitu kan, yang ringan, bikin orang ngakak, terbahak-bahak gitu kan. Ya lupa lah dia dengan berbagai persoalan kehidupan atau belantika politik yang rumit ini, yang ruwet itu. Nah, itu fungsi pers gitu. Jadi saya kira itu ya, antara lain masih banyak fungsi-fungsi yang lain, tapi saya kira di antara fungsi pers itu seperti itu. Dan karena itu memang dalam satu masyarakat bangsa, apalagi bangsa yang seperti Indonesia yang masih berkembang, masih banyak kekurangannya, kelemahannya dan sebagainya, saya kira sangat dituntut peranannya oleh pers gitu kan. Saya kira itu. Berarti tadi ada beberapa, saya ulangin ya Bah, ya. Peranan penting dari pers itu, pertama sebagai wadah informasi, wadah informasi, ya. Yang kedua itu tadi ada sebagai edukasi atau betul. Literatur masyarakat. Literasi masyarakat. Ya. Betul. Yang ketiga ada kontrol
mengontrol. atau biasa disebut dengan Watchdog. watchdog. Ya, yang terakhir tadi yang nggak kalah penting itu sebagai Hiburan ya. Hiburan atau entertainment. sebagai- iya. Selain masih ada juga yang lain ya. Mungkin di setiap profesi kan Mbah, Ya. itu harus ada yang namanya kode etik karena supaya menjadi pedoman bagi mereka biar nggak melanggar aturan yang ada gitu kan Mbah. Begitu juga dengan seorang wartawan atau jurnalis karena sudah dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 Nomor 40 tahun 1999 bahwa Undang-undang pokok pers ya. iya, 40. bahwa dijelaskan setiap wartawan itu wajib mematuhi kode etik jurnalistik. Yang mana yang kita ketahui selama ini yang kita pelajarin juga bahwa kode etik jurnalistik itu ada 11. Yang mungkin Abah bisa menjelaskan beberapa dari isinya mungkin. Iya betul ya. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 1999 tentang pokok-pokok pers itu memang diantaranya memuat soal kode etik. Nah kode etik ini ya sebenarnya tidak bermaksud saya memperbandingkan ya dengan kitab suci atau apa gitu, karena kitab suci di atas segala-galanya lah. Tapi memang harus ada pedomannya gitu kan. Benar tadi sebetulnya. Di berbagai aspek profesi yang lain juga ada kode etiknya. Semua ada, kedokteran ada, insinyur ada, apalagi di bidang apa namanya sosial semua ada lah, pendidikan juga ada. Nah, di antara yang 11 tadi ya di beberapa pasal memang diatur di 11 pasal. Ada beberapa yang saya ingin sedikit menyinggung ya, urun rembuk gitu kan supaya diketahui oleh terutama nih mahasiswa nih kan. Anda ini kan calon-calon jurnalis katakanlah gitu kan. Amin ya. Nah, yang pertama itu yang pertama kode etik itu kita harus bersikap independen. Independen itu ya bahasa sederhananya itu memang bebas ya, bebas dan artinya kita tidak memihak pada salah satu sumber kita gitu kan, karena sumber-sumber kita kan punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah kita harus independen, apalagi di era sekarang nih. Sekarang kita era hidup yang dikuasai oleh terus terang partai politik gitu, kepentingan politik gitu kan. Jadi coba bayangin kalau wartawannya itu memihak gitu kan. Nah, itu kan seperti apa ininya, beritanya gitu kan. Padahal pembaca kita atau penonton kita atau pendengar kita itu macam-macam. Kepentingan politiknya, afiliasi politiknya, aspirasi politiknya. Makanya wartawan itu sebetulnya memang yang pertama harus independen. Nah, tadi dia tidak memihak, lalu kepada siapa dia memihak? Ya berarti dia harus memihak kepada kebenaran sebetulnya, yang benar gitu kan, menurut hati nurani kita dan juga menurut interpretasi kita sebagai sebuah kebenaran gitu, berpihak pada kebenaran. Jadi, nah kebenaran itu ya harus di segala-galanya dan kebenaran itu mestinya sifatnya universal gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi wartawan itu memang harus punya sikap atau sifat independensi. Tanpa itu mereka nanti sulit memproses dan memproduksi berita-berita yang bermanfaat buat pembacanya atau pendengarnya yang kepentingannya, aspirasinya berbeda-beda. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua atau aturan yang kedua, wartawan itu ya di kode etik itu disebutkan dia harus bersikap profesional. Profesional itu apa sih gitu kan? Memang seorang wartawan itu salah satu pengertian profesional, dia memang harus ahli di bidangnya gitu. Jadi mengetahui apa yang dia mau tulis gitu kan. Jadi misalkan begini, kalau dia menulis soal politik gitu kan, soal pemilu, ya dia harus paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Ya kalau kita nggak paham dengan pemilu, bagaimana kita bisa menulis yang baik tentang pemilu? Itu nggak profesional. Kita mau menulis soal ekonomi misalkan, kan ekonomi macam-macam, ada moneter, ada sektor real dan sebagainya lah gitu kan. Nah, kita harus paham yang kita tulis itu ya, kalau terkait dengan ekonomi harus paham dengan itu, ini bagian keuangan atau bagian sektor real ya
produksi, manufakturing dan sebagainya. Pokoknya yang kaitannya dengan ini kayak usaha menengah kecil menengah itu masuknya kan pada sektoril. Harus paham soal koperasi misalkan kalau kita nulis soal itu. Kalau nggak paham itu namanya kita nggak profesional gitu kan. Jadi prinsip yang kedua di dalam kode etik jurnalistik itu dia harus ini profesional. Nah, yang ketiga mungkin saya hanya menyampaikan dari 11 itu kira-kira 4 sampai 5 lah gitu kan. Yang keempat itu wartawan itu harus punya sikap dan sifat yang di dalam dirinya itu dia harus melakukan ini namanya bahasa sederhana saya itu check and recheck gitu kan terhadap apa yang dia tulis dan terutama ketika dia mau dipublikasikan. Check and recheck ini banyak urusannya ya terkait dengan sumber beritanya bener nggak sih dia ngomong ini kayak gitu kan, kredibel nggak nih sumber beritanya, jangan-jangan ini bukan sumber berita yang kredibel yang bisa dipercaya gitu kan, kita kutip misalkan. Nah kalau misalkan ternyata kita ragu, kita harus check and recheck terhadap materi yang kita mau tulis gitu. Jadi segala informasi yang kita mau tulis itu istilahnya harus diverifikasi dan divalidasi. Jangan baru dengar berita sepotong gitu kan, atau dengar dari orang lain padahal itu belum kita verifikasi, belum kita cross check ke narasumbernya, langsung kita muat aja gitu, kita tulis, kita muat. Akhirnya apa? Kemudian kita bisa dikomplain, saya nggak ngomong begitu tuh, kok Anda tulis? Ya memang kita nggak pernah nanya kepada dia, kita dapat dari orang lain gitu kan, dari sumber-sumber yang lain, langsung kita nggak boleh. Nah kalau mau kita tulis ulang, misalkan ada berita kita mau tulis ulang gitu kan, ya harus dicek lagi, ini bener nggak gitu kan. Jangan sampai kita nggak memvalidasi atau memverifikasi berita yang kita mau tulis gitu kan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat gitu kan, ya wartawan itu sebetulnya masih ada senada ya, senuansa dengan yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, yang keempat itu di kode etik itu sangat dilarang kita menyebarkan berita bohong atau hoax gitu kan, ujaran kebencian atau hate speech gitu kan, atau misalkan berita yang sifatnya mengadu domba gitu kan, menimbulkan permusuhan nih gitu kan. Walaupun tuh beritanya menarik gitu kan, tapi kalau ini bisa menimbulkan permusuhan apalagi perpecahan di kalangan umat, bangsa dan sebagainya gitu kan, itu harus kita kaji ulang, kita pikir ulang. Kalau toh kita mau muat berita itu ya, misalkan walaupun itu memang benar gitu kan, ya harus dihitung hati-hati lah. Apalagi terutama tadi berita bohong, kan sekarang ini banyak hoax ini. Sekarang ini kita hidup di zaman banyak hoax ya, berita bohong. Yang disebut itu ada satu pengamat yang pemikir, kita hidup sekarang di era post-truth, di era pasca kebenaran. Nah, hidup di era pasca kebenaran ini memang bisa mengakibatkan apa? Berita yang sebetulnya itu benar gitu kan, tapi itu sebetulnya benar, tapi sebetulnya itu berita itu kelihatannya aja benar, kelihatannya benar, tapi sebetulnya berita itu bohong. Atau berita itu kelihatannya bohong, wah ini kayaknya hoax nih gitu. Tapi sebetulnya berita itu memang benar gitu kan. Jadi kita hidup gitu. Jadi antara yang benar dengan yang salah ini sekarang emang menjadi ini kabur gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan mutasyabihat kan? Hampir sama gitu. Hampir sama kayak gitu. Nah, kita hidup di era post-truth, di era yang disebut dengan pasca kebenaran. Kondisinya kayak begitu, yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, jadi maksudnya semangatnya gini, karena kita hidup di era post-truth, kita memang tetap harus menjauhkan, jangan sampai kita menulis berita bohong, hoax gitu kan, apalagi bernuansa fitnah, ujaran kebencian yang bisa menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Nah, yang lain
terakhir ya dari 11 itu, kalau kita misalkan pengen jadi wartawan ya, bukan hanya pengen ya, memang mau lah gitu kan, sungguh-sungguh jadi wartawan itu salah satu prinsipnya kode etik yang harus kita lakukan itu, yang harus kita penuhi, itu jangan sampai kita menyalahgunakan ya profesi wartawan itu atau pers itu untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya atau bertabrakan dengan tadi itu musuh pers. Ya macam-macam ini. Makanya ada dalam salah satu buku yaitu itu mengistilahkan pers itu jadi peres. Jadi kadang-kadang emang ini ya, kalau misalkan kita ini tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, itu profesi wartawan dengan mudah bisa kita gunakan antara memeras sumber berita kita. Sumber berita, misalkan sumber berita kita tuh patut diduga melakukan misalkan kesalahan, kekeliruan atau penyalahgunaan dan sebagainya jabatan dia gitu kan. Terus kemudian kita mau menulis berita sebenarnya bukan untuk mengungkapkan kebenaran gitu kan, sebagai informasi dan edukasi buat masyarakat, tapi kita pengen ini memeras gitu kan, memeras narasumber. Nah itu tidak boleh gitu kan, bukan hanya memeras sebetulnya yang nggak boleh. Kita kalau di dalam kode etik jurnalistik menerima imbalan aja dari sumber berita, supaya misalkan kita bikin beritanya yang baik-baik aja gitu. Sementara yang nggak baik itu padahal ada potensinya nggak baik tapi tidak kita beritakan gitu kan, karena kita ada kepentingannya gitu kan. Kepentingan yang tadi istilahnya apa, disuap gitu kan, atau kalau dulu waktu zaman saya itu ada istilah ada wartawan amplop gitu kan, atau wartawan amplop gitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau wartawan amplop itu yang bikin berita yang baik-baik doang gitu kan, tapi ada unsur kejelekannya, negatifnya ditutupi, itu tidak boleh karena itu melanggar kode etik. Karena itu sama aja kita menyalahgunakan profesi wartawan. Apalagi kalau kita menjadi wartawan muslim, jurnalis muslim, ya tentu di antara kode etik di dalam jurnalistik muslim itu atau jurnalistik dakwah itu adalah apa? Semangatnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga salah satu kode etik penting sebenarnya. Kode etik jurnalis muslim itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru itu kan, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah atau melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Saya kira itu ya penjelasan. Oke Pak, mungkin dari 11 kode etik tadi ada beberapa yang dijelasin oleh Abah mungkin tadi. Tapi seperti beberapa tadi ada salah satunya yang menjadi unsur terpenting juga ya, seperti tadi harus profesional, independen, tidak menyalahgunakan, tidak menyebar kebohongan dan lain-lainnya. Tapi yang jadi permasalahan sekarang nih Bah, tapi kenapa masih banyak nih wartawan yang kita jumpain yang malah menyebarkan kayak kebohongan tadi, berita-berita yang kayak gitu masih banyak banget tersebar di media sosial Lydia. Bagaimana nih cara kita sendiri? Cara mencegahnya ya memang ini sesuatu masalah yang kompleks ya, yang tidak mudah gitu kan. Selalu setiap zaman saya kira ada masalah-masalah yang semacam ini. Waktu saya menjadi wartawan di pertengahan dekade 80-an juga soal-soal kayak gini banyak. Ditambah lagi sekarang ini kita kan hidup di era disrupsi ya, hidup di era digital, ada banyak media online, dan jangan lupa ini ditambah lagi itu banyak media sosial gitu kan, media sosial. Nah salah satu sumber dari hoax itu yang paling banyak itu sebetulnya di media sosial. Kenapa kayak begitu ya? Salah satunya karena kalau di media sosial itu sebagian beritanya atau informasinya itu banyak yang belum diverifikasi gitu kan. Jadi informasinya yang simpang siur, yang bohong dan sebagainya itu banyak di situ. Nah, kenapa misalkan ini banyak terjadi gitu kan? Ya banyak faktornya lah. Yang pertama,
tentu kalau kita kembali kepada soal kode etik ya jurnalistik, itu pertama berarti apa, kesadaran ya akan kode etik itu kita masih kurang gitu kan. Masih kurang ini bukan hanya di kalangan wartawan, pembacanya juga, penontonnya juga kurang, bahkan ada kecenderungan makin kurang gitu kan. Nah yang kedua ini ada kaitannya saya kira juga soal penegakan hukum. Soal penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang menyebarkan ya, membuat konten-konten berita hoax gitu atau ujaran kebencian. Walaupun sebetulnya undang-undangnya sekarang banyak, tambah banyak ya, ada undang-undang ITE, selain ada undang-undang di Dewan Pers itu kan, tapi memang penegakannya ya, penegakan hukum terhadap yang melakukan penyebaran berita-berita semacam itu juga kurang. Jadi kurang. Akibatnya apa? Karena kurang gitu kan, akhirnya orang makin menganggap bahwa kalau dia melakukan menyebarkan berita-berita bohong, fitnah gitu atau ujaran kebencian itu dianggap hal-hal yang biasa, yang dianggap tidak ada konsekuensinya gitu kan. Ini kan juga salah satu faktor gitu kan. Kenapa misalkan pelanggaran kode etik itu mau makin yang ketiga ya kan begini ya, sekarang ini kan orang nyari kerjaan ini sulit nih, cari duit ini sulit gitu kan. Seringkali itu menyebarkan berita-berita bohong itu, hoax, ujaran kebencian atau yang provokasi dan sebagainya, itu juga bagian dari strategi orang mencari uang gitu kan. Jadi mencari uang itu dengan cara-cara yang sebetulnya menghalalkan segala cara gitu kan. Nah ini sebenarnya tidak boleh, apalagi kalau kita ingat ya dampak dari media itu ya, media sosial itu berkepanjangan sebenarnya. Kalau itu dibaca terus-menerus gitu kan, berita bohong, apalagi ini berita ini kan seperti yang saya bilang tadi di awal, sekarang dengan adanya di dunia virtual ya, dunia maya, itu kalau kita nulis berita, men-share berita atau apa tuh bukan hanya di lingkungan terbatas, seluruh dunia itu tahu gitu kan. Dan orang tahu karena ini potensinya, ada potensi ekonomi gitu kan, dia bikinlah supaya apa? Jadi viral. Nah, kalau jadi viral itu emang bisa dianggap jadi duit, karena kalau yang biasa-biasa aja nggak jadi duit biasanya gitu. Jadi ada motif ekonomi ya di balik begitu maraknya, banyaknya berita-berita yang berbau hoax, ujaran kebencian, provokasi, insinuasi dan sebagainya. Selain juga yang nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ada motif politik juga gitu kan, ada kepentingan politik. Biasanya kalau ada kepentingan politik itu berita apa aja yang penting untuk melemahkan pesaing-pesaing politiknya itu gitu kan, atau lawan-lawan politiknya ya disikat aja terus dengan berita-berita yang tadi gitu kan. Nah ini yang ya saya kira mengakibatkan kenapa sampai saat ini kita masih tetap marak gitu kan, berita-berita yang sebetulnya tidak sesuai gitu kan dengan fungsi ideal itu dari pers atau jurnalistik yang kita pelajari di dalam kelas-kelas di kampus. Saya kira itu. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari Abah Fahrudin mengenai seputar dunia kewartawanan. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah karena telah meluangkan waktunya menjadi narasumber kami. Baik, kita akhiri diskusi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.